Bapak dan Ibu, kehadiran saya di sini sebagai pemateri itu bukan berarti saya memiliki kemampuan yang lebih daripada Bapak dan Ibu. Namun kebersamaan kita pada hari ini itu merupakan sebuah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala agar bersama dalam majelis untuk saling berbagi informasi, memperoleh manfaat dari pertemuan kita kali ini. Di samping saya juga menerima amanah dari BGP setelah mengikuti TOT pembelajaran mendalam yang khusus dilaksanakan untuk guru pendidikan agama Islam, dan saya salah seorang yang diutus oleh Kabupaten Bengkalis untuk mengikutinya. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi Wilis tadi tentang kegiatan kita hari ini membahas bagaimana merencanakan pembelajaran mendalam dan asesmen yang relevan. Saya yakin Bapak dan Ibu tentu telah memiliki pengalaman yang cukup tentang hal ini. Namun demikian kita berharap semoga pertemuan kita kali ini akan lebih memperkuat pemahaman kita tentang merencanakan pembelajaran mendalam serta asesmen yang relevan. Bapak dan Ibu, tentu kita juga memahami bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menghendaki bagaimana kita memperhatikan setiap langkah-langkah atau apa yang akan kita lakukan di hari esok. Artinya merencanakan sesuatu sebelum dilakukan itu merupakan sesuatu keharusan yang betul-betul kita perhatikan. Karena Allah berkata, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Perhatikanlah apa yang akan kamu perbuat untuk hari esok. Artinya apa yang akan kita lakukan itu betul-betul harus rencana dengan baik. Karena agama kita menekankan bahwa ruang belajar adalah majelis ilmu, dan Nabi katakan idza maratum biryatil jannah farta'u, bila engkau melihat ada taman-taman surga maka hampirilah. Artinya apa? Ruangan pembelajaran yang sedang Bapak Ibu kelola itu adalah bagaikan taman surga, dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang memfasilitasi siswa untuk duduk di taman surga. Amin ya Allah. Maka inilah landasannya kita harus ikhlas, kemudian wawa muhsin ini berbuat sesuai petunjuk. Artinya kita harus melakukan sesuatu itu harus berpedoman kepada ketetapan yang telah ditentukan. Nah, di dalam deep learning ini bagaimana pembelajaran itu kita laksanakan dengan prinsip berkesadaran, bermakna, mengembirakan, dengan melalui siklus memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan yang melibatkan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga, sehingga pembelajaran membuahkan makna. Bapak dan Ibu, untuk refleksi awal mungkin perlu juga kita melakukan sebuah perenungan. Kira-kira kita ini termasuk tipe manusia yang berencana seperti apa? Ada manusia ini dengan tipe yang pertama, melakukan sesuai dengan apa yang direncanakannya. Yang kedua, ada yang banyak rencana tapi sedikit yang dilakukannya. Dan yang ketiga, ada pula tipe manusia lain rencana, lain pula yang dilakukan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk sesi pertama tentang merancang pembelajaran, kita SPP dulu. Identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman pembelajaran, dan akses. Nah, ini akan kita bahas Pak Ibu. Identifikasi ini mencakup kesiapan siswa, karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran itu Pak Ibu, materi itu ada materi esensial,
ada materi aplikatif, ada materi nilai dan karakter. Nah, nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Ini saya bilang kita Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, ini pertama identifikasi. Dalam identifikasi ada satu peserta didik mengidentifikasi kesiapan peserta didik sebelum belajar seperti pengetahuan awal, minat, latar belakang, dan kebutuhan belajar serta aspek lainnya. Contoh, Bapak Ibu mengajarkan materi huruf hijaiyah. Identifikasinya adalah bahwa siswa kelas 1 berusia 6 sampai 7 tahun secara umum telah mengetahui huruf hijaiyah, namun perlu pembahasan lebih dalam. Contohnya Pak Ibu. Kalau ada yang autis, bilang autis. Ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Dan ini opsional, boleh ada, boleh tidak ada dalam RP. Pak Ibu ya, boleh ada, boleh tidak ada. Materi pembelajaran esensial. Apa itu? Yang esensial itu ya yang 29 huruf hijaiyah. Materi aplikatifnya apa? Aplikatif itu membaca, berarti materi bagaimana cara membaca huruf. Materi nilai karakternya apa? Bagaimana anak menyadari, memahami, menyenangi membaca Al-Quran sebagai dasar membaca Al-Quran. Itu contoh Pak Ibu ya. Nah, kemudian dimensi profil lulusan. Dalam identifikasi, komponen yang pertama yang wajib itu cuma ini. Ada 8 dimensi. Pertama apa? Keimanan, kedua kewargaan, penerapan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Tidak semuanya yang Ibu buat, Bapak buat di dalam RP. Pilih yang cocok. Kalau dalam membahas huruf hijaiyah, perlu tidak tentang kesehatan? Tidak perlu. Perlu tidak kita tentang kewarganegaraan? Tidak perlu. Ketuhanan, keimanan? Perlu. Karena dasar untuk membaca Al-Quran, meningkatkan keimanan. Penerapan kritis perlu? Perlu. Nah, bagaimana anak itu bisa berpikir logis, menganalisa, mengevaluasi? Contohnya, saya sudah menguasai huruf 29, tapi saya sulit membedakan antara ta dengan to. Contoh Pak Ibu ya. Apalagi kolaborasi perlu, kerjasama perlu. Nah, antara ibu dengan ibu, ayo. Ya. Kemudian kemandirian, belajar dengan sendiri, mengembangkan. Kemudian komunikasi, bagaimana dia bisa membaca? Berarti pilih yang cocok. Ah, contohnya ini Bapak Ibu. Kalau ini sudah bisa Bapak Ibu baca aja karena waktu Pak Ibu ya. Nah, langsung aja kita ke sini. Ini contoh peserta didik. Identifikasi peserta didik kelas 1 usia 6 sampai 7 tahun, kemampuan awal sebagai menang huruf hijaiyah, dasar umum belum pasti membaca huruf. Contohnya, di mana Bapak Ibu mengetahuinya? Dari refleksi awal. Satu kali pertemuan atau satu materi? Satu materi. Ya, materi huruf hijaiyah. Berarti deskripsi kemampuan awal itu tentang huruf hijaiyah. Karena anak kita akan beragam, ada yang di TK-nya, ada yang wajib ada di komponen identifikasi RP itu apa? Nah, hanya 8 dimensi profil. Yang lain ini hukumnya sunnah. Tapi kalau bisa buat juga lah biar lebih terarah. Bapak Ibu ya. Dalam desain itu ada namanya tujuan pembelajaran, kemudian praktek pedagogis, kemitraan, kemudian lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital. Tujuan ini dibuat dengan menggunakan taksonomi Bloom atau taksonomi Solo. Bapak ya, ini contohnya Pak Ibu. Terlihat. Kalau dalam yang dalam ini kita pakai level taksonomi Solo karena lebih terstruktur. Contohnya unistruktural, memahami satu aspek sederhana dari satu konsep. Misalnya murid mengetahui bisa menyebutkan huruf hijaiyah. Kemudian masuk lagi multikultural, murid bisa membaca huruf hijaiyah berarti sudah dua, dia dapat hurufnya, dapat harkatnya dan tingkatannya. Kenapa lagi? Relasional, murid dapat menghubungkan
Apa sebenarnya? Kalau ba berbaris fathah bacaannya ba, berbaris kasrah bi, berbaris dhammah Bu. Oh, pintar Pak Ibu. Berarti kita menghubungkan salah baris, salah ba. baca. Nah, dia bisa menghubungkan, itu namanya relasional. Kemudian apa lagi? Eksternal atrak, psikomotorik, mengembangkan dan menilai ide serta peluang penyerapannya dan menghasilkan gagasan baru dengan menghasilkan karya kreatif. Contohnya, murid mampu membuat semacam gambar tentang huruf hija, ya, itu psikomotoriknya. Afektifnya, menginternalisasi nilai. Contohnya dia mampu untuk memahami bahwa membaca Al-Quran wajib mengetahui huruf hija. Ya. Ini Pak Ibu, kita lihat. Kalau dalam huruf hijaiyah, ini contohnya. Fokus pada murid mengenal dan menyebutkan nama-nama huruf hijaiyah. Ini unistruktural. Ya. Kalau solonya, multistruktural, murid memahami mendapat makna serta cara membaca huruf hijaiyah dengan harakat. Yang ketiga, relasional, murid mampu membaca huruf dengan berbagai harakat secara tepat dan membedakan perbedaan bunyi. Kalau hasrah, ini bunyinya. Kalau dhammah, ini bunyinya. Kalau fathah, ini bunyinya. Yang Bapak Ibu pahami, praktek pedagogik itu adalah penggunaan model, metode. Yang wajib hanya metode, model tidak wajib. Jangan dipaksakan. Saya harus pakai inquiry, pakai program based learning, atau apa lagi? Kan banyak model. Tidak harus, itu tidak perlu. Yang perlu apa? Metode. Diskusi, bernyanyi, apa lagi? Ceramah, apa lagi? Tanya aja. Jawab. Ini penting. Komponen desain ini yang wajib mana Bapak Ibu? Tujuan, praktek pedagogik, lingkungan pembelajaran, hanya 3 ini. Tujuan, praktek, dan lingkungan pembelajaran. Pemanfaatan digital, tidak semua sekolah yang punya yang fokus. Nah, makanya dia tidak wajib. Bapak, Ibu bisa menggunakan poster. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau aplikasi yang wajib tadi apa Pak Ibu? Contoh 8 divisi jurusan. Kalau desain, tujuan, praktik, pedagogik, lingkungan pembelajaran. Tentang memahami, murid menonton video lagu huruf hijaiyah kalau Bapak Ibu menggunakan pemanfaatan digital. Kalau tidak, pakai poster. Maka murid menonton memperhatikan poster huruf hijaiyah atau kartu huruf hijaiyah. Nah, pandai-pandai aja Ibu Bapak membuatnya. Kemudian murid mengamati bentuk huruf dan cara pengucapannya. Ditampilkan hurufnya, dilafalkan oleh gurunya. Ini A, ini ba, ini apa ini? Ya, atau ibu-ibu untuk memahami dengan menyanyikan lagu alif ba. Kan bisa dengan lagu juga. Pokoknya bagaimana anak paham. Itu keren. Di sini Bapak Ibu kuatkan di masuk ke mengaplikasikan. Murid berlatih membaca huruf hijaiyah harakat berbeda. Misalnya membaca huruf dulu. Ini apa? A, alif, ba, ta. Kemudian berharakat. Itu aplikasinya Bapak Ibu. Berarti mengaplikasikan. Kemudian lagi membaca huruf berharakat. Itu mengaplikasikan. Kemudian membuat poster, membuat gambar. Itu mengaplikasikan. Kemudian merefleksikan. Contohnya sini. Setelah saya belajar tentang beriman kepada Allah, saya merasa cemas berbuat salah. Itu namanya sudah refleksi. Pak ya? Kira-kira sini ada yang mau tanya ke Pak Ibu? Ayo sini sayang, tengok tangan Ibu. Ada apa tangan Ibu nak? Kartu Bu. Ayo berapa nih nak? Nah, ya. Kalau ada yang berbicara, Ibu jangan tegur dengan lisan, langsung aja berdiri ke sana. Berapa nih nak? Nah, ya, itu untuk melatih kesadaran itu namanya berkesadaran. Jangan nanti ibu-ibu sudah capek menjelaskannya, ya asik pula tambah semuanya. Ya, bercerita
bercerita. Sekarang bermakna. Apa bermakna? Setelah Bapak Ibu mengajarkan huruf hijaiyah, Ibu tanya, dia tahu huruf apa ini. Nah, alif bu, oh, pintar. Kita bermakna itu. Ya, berarti dia sudah tahu. Mengembirakan. Anak berebut. Siapa tahu ini? Saya bu. Nah, berarti itu menggembirakan. Ayo, siapa ini? Mereka diam aja. Berarti tidak ada kemampuan menggembirakan. Penilaian formatif itu ada namanya di awal, ada namanya di proses. Yang sering Ibu Bapak kenal S-learning itu di awal. Apa yang kamu ketahui tentang huruf hijaiyah? Sebutkan berapa huruf hijaiyah yang kamu ingat. Nah, ini contohnya Pak Guyan. Ini formatif. Kemudian formatif di waktu proses, selama proses pembelajaran. Lisan membaca langsung huruf yang ditunjukkan guru. Tunjukkan huruf apa ini? A. Yang menjawab itu catat, Pak Ibu. Yang tampil menjawab itu berarti dia telah mengetahui itu nilai. Ya. Lagi. Kemudian lagi tulisan. Bagaimana jenis tulisannya, rapi atau tidak, itu juga penilaian. Kemudian lagi lembar kerja menulis, Ibu buatkan lembar kerja, ada LKS. Buat nilai. Proses itulah sebenarnya nilai rapor anak. Lebih fokus ke itu. Kita terkadang lebih fokus kepada nilai akhir.